Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini kita akan beribadah bersama-sama. Saya yakin dan percaya kita telah mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di saat-saat ini kita percaya kita membutuhkan Tuhan lebih lagi, karena hanya mujizat Tuhan yang dapat mengubah segala sesuatu. Di dalam segala keadaan, tangan Tuhan selalu siap untuk menolong setiap kita. Tuhan, ini kami Yesus, datang di hadirat-Mu membawa yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Membawa hati kami, membawa hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami siap untuk beribadah bersama Tuhan. Kaulah Tuhan yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Kami siapkan hati kami, hidup kami ini Tuhan hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu lah kami mencari, dan di hadirat-Mu lah kami mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
memampukan hati kami terima kebenaran firman-Mu. Engkau Allah Roh Kudus yang memampukan dan menguatkan kami Tuhan. Karena kami tahu tak bisa jalan sendiri tanpa Engkau, tanpa firman. Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan segala sesuatu. Di dalam segala keadaan apapun, kami akan terbang bersama-Mu Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sebab Engkau baik Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu, mujizat-Mu tetap sama. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bersama saya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali dalam kebenaran firman-Nya. Kita akan lanjut dari minggu yang lalu berbicara tentang hikmat Tuhan. Amin. Semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat ketika kita ada di dalam hikmat Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan dikuatkan melalui kebenaran firman-Nya. Karena Bapak Ibu kita semua berjalan di dalam kebenaran firman ini yang memberikan kuasa, yang memberikan kesehatan, yang memberikan kekuatan yang ekstra. Haleluya. Maka dari itu janganlah engkau menyimpang dari setiap didikan yang firman Tuhan ajarkan buat setiap kita. Ini kita masuk hal yang kedua ya, dari kemarin tuh yang pertama, hari ini kita memasuki yang kedua di dalam Amsal 14 ayat 1. Di sini berbicara tentang roh hikmat. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Minggu yang lalu di sini saya berbicara memperingatkan kepada hubungan suami istri, jangan sampai engkau dalam percinahan. Dan hari ini begitu sangat jelas sekali ini ditujukan kepada para istri. Ayat ini merupakan sebuah peringatan yang sangat serius kepada istri. Apakah kepada suami tidak diperingatkan, Bu? Sama. Suami istri diperingatkan, tetapi seringkali kelemahan itu jatuh pada istri. Apalagi ketika istrinya itu bisa bekerja dan mulai curhat-curhatan, mulai ketemu dengan seseorang. Waduh, ini yang menjadi satu masalah, persoalan yang besar. Apakah pria tidak bisa? Bisa. Pria pun juga curhat-curhatan. Akhirnya apa yang terjadi?
perselingkuhan itu terjadi. Tetapi firman Tuhan ajarkan di dalam Amsal ini, perempuan yang bijak bukan berarti hanya perempuan yang diingatkan. Laki-laki yang bijak pun dia harus bisa menjadi kekuatan di dalam rumah tangganya. Karena keduanya harus bekerja sama dengan baik. Sehingga apa? Sehingga iblis tidak bisa untuk menipu di dalam keluarga dan bahtera rumah tangga kehidupan kalian masing-masing. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita dengan jelas ya, ada sebuah cerita. Nah, di sini cerita ini ada seorang ibu, dia pelayan Tuhan, suaminya seorang hamba Tuhan. Berarti mereka berdua itu melayani Tuhan. Dengan adanya konseling akhirnya menjadi konselet gitu ya. Begitu menjadi konselet, dengan berjalannya waktu terciumlah kabar buruk ini. Ketika kabar buruk ini tercium, suami bertanggung jawab dan dia harus mengakui kesalahannya itu. Ketika dia mengakui kesalahannya ini, ternyata dari pimpinan organisasi tidak mau dia mengaku tanpa istri, tetapi pengakuan itu harus nyata di depan istrinya. Dan ketika mereka dipanggil dan dihadapkan ke beberapa tua-tua sidang yang ada, dan dia mengakui kesalahan ini, suaminya dan istrinya baru tahu dan mengerti, luar biasa suamiku ini. Ternyata dia mengakui dan tidak dalam waktu yang sebentar, tetapi sampai hitungan tahun. Hal ini sangat menyedihkan sekali buat kedua pasangan ini. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika istrinya mengerti bahwa suaminya dalam pengakuan jujur di hadapan para tua-tua sidang dan juga di hadapan Tuhan khususnya ya, karena dia harus mengaku dengan benar, istrinya menangis. Apakah menangis kecewa atau menangis menyesal atau menangis apa? Ternyata istrinya pun mengatakan, bolehkah saya berbicara? Akhirnya istrinya pun diberikan mic untuk berbicara dan istrinya meminta maaf kepada suaminya. Ternyata istrinya kurang sekali untuk memperhatikan suaminya. Saya tidak menyalahkan 100% kepada suami saya, karena sayalah yang salah. Saya seringkali mengabaikan dia. Saya seringkali tidak menghargai dan menghormati dia. Dan kalau hari ini boleh terjadi, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik buat keluarga dan kehidupan rumah tangga kami, sehingga kami bisa memperbaikinya. Wow, berikan kemuliaan bagi seorang wanita yang luar biasa ini. Dia mengakui akan kesalahannya. Dia mengakui, saya ketika tahu dan saya mengerti hal ini Bapak Ibu ya, luar biasanya ya. Kuasa Roh Kudus kalau sudah bekerja di dalam seseorang, isinya cuman apa? Kebenaran. Isinya cuman apa? Terang kemuliaan Tuhan. Isinya cuman apa? Kejujuran dan kejujuran. Suaminya jujur, ternyata istrinya pun juga memiliki kekurangan dan kejujuran itu dia sampaikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lanjut ya dengan kesaksian seorang wanita ini tadi. Saya tetap ada di situ, dan wanita ini tidak membangun rumah tangga dengan hikmat, dan karena itu rumah tangganya menjadi roboh. Seorang ibu jika membangun rumah tangga dengan hikmat, maka orang-orang yang datang ke rumahnya selalu akan mengatakan ada damai sejahtera yang besar di rumah ini. Saudara yang datang ke sana akan menikmati dan merasakan ada damai dan sejahtera yang besar di dalam rumahnya. Tidak ada pertengkaran, yang adanya sukacita, yang ada hanya bahagia gitu ya, karena ada seorang wanita atau seorang ibu yang sangat baik dan bijaksana. Mari kita menteladani seorang wanita yang baru saya saksikan. Biarlah melalui hikmatlah rumah tangga saudara, rumah tangga kalian bisa dibangunnya. Sesuatu yang sungguh luar biasa ya. Melalui hikmat
rumah tangga saudara bisa dibangun. Haleluya, Tuhan baik buat kita semuanya. Glory. Ketika kita membangun rumah tangga ini, membutuhkan pilar-pilar yang menjadi kekuatan. Di mana? Di dalam bahtera kehidupan rumah tangga kalian, rumah tangga saudara. Ada 7 pilar hikmat Bapak Ibu. 1, itu adalah pilar hikmat yang dikatakan murni. Apa maksud dari pilar hikmat yang murni ini? Itu kita bisa membuka di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17. Kita baca dulu ayat firman-Nya di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17. Yakobus 3 ayat yang ke-17 dikatakannya, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, apa sih Bu arti dari ke-7 pilar ini? Kita akan baca dan kita akan dengar baik-baik dari ke-7 pilar hikmat yang sudah kita mengerti dari Yakobus 3 ayat yang ke-17 ini. 1, murni. Murni itu memiliki hati dengan motif-motif yang bersih dan murni tanpa ada kepalsuan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendamai. Apa maksudnya pendamai? Sedapat mungkin hidup dalam damai sejahtera dengan orang-orang lain, bukan hanya lingkup yang kecil tetapi dengan siapapun. Kita sebagai orang tua, kita sebagai wanita dan sebagai pria yang memiliki satu keutuhan di dalam rumah tangga, kita bisa memberikan teladan kepada mereka untuk hidup berdamai dan penuh dengan sejahtera. Amin. Isinya kalau sejahtera itu nyaman banget gitu ya, enak banget gitu. Ketemu senyum, ketemu tidak ada salah paham, ketemu hanya ada kedamaian. Itu yang membuat keluarga ini benar-benar bahagia. Hal yang ketiga, peramah. Bersikap manis terhadap semua orang. Jadi bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada semua orang kita harus bersikap manis. Ini adalah hikmat ya. Ini adalah 7 pilar hikmat. Hal yang keempat, pemurah. Bersikap murah hati, tatkala orang meminta pertolongan, meski hal itu menyusahkan kita. Kadangkala seringkali ketika kita memiliki hati pemurah, tetapi ketika kita sendiri dalam keadaan keterjepitan, murah hati itu menjadi padam. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mau melakukan apa yang diajarkan oleh Amsal ini, dalam keadaan saudara susah, dalam keadaan saudara sendiri terjepit, tetapi komitmen di dalam pemurah hati harus kita laksanakan dengan cara apapun. Bu, mungkinkah manusia itu bisa? Saya katakan bisa. Kalau saya sudah praktek, saudara juga harus praktek. Amin. Dalam keadaan bukan bahagia loh ini, dalam keadaan yang sama-sama dalam keadaan bingung tetapi tetap memperhatikan orang lain dan memberikan pertolongan. Amin. Kita mau terus belajar. Hal yang kelima, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Apa sih Bu itu? Belas kasihan selalu dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan tindakan-tindakan yang murah hati. Itu namanya belas kasihan. Bukan cuma saknone ditinggal pergi, tidak ya. Tetapi penuh belas kasihan, berbelas kasihan itu keluarnya dari hati yang terdalam. Memiliki keikhlasan, ketulusan gitu ya. Itu yang Tuhan sangat suka. Itu adalah hikmat dari yang diajarkan oleh Salomo melalui ke-7 pilar hikmat ini. Hal yang keenam, tidak memihak, tidak menunjukkan favoritismenya kepada siapapun. Tidak, tetapi
Aku tidak memihak kepadamu ke kanan atau ke kiri. Aku tidak berpihak kepada siapa-siapa karena aku mau hidup benar, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Baik buat kamu maupun buat kamu ataupun buat siapapun. Jadi tidak memihak. Kalau orang Jawa bilang bahasanya ngatok gitu ya. Ngatok itu kanan kiri oke gitu. Itu nggak boleh. Itu ada bagian di dalam 7 pilar hikmat ini. Jadi kita harus menjadi orang yang bijaksana betul-betul, tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Kalau kamu baik dengan aku mau berusaha untuk baik dengan kamu. Aku nggak suka sama kamu, aku akan terus menjelekkan kamu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Hal yang ketujuh, tidak munafik, harus transparan dan tidak berpura-pura dalam setiap bidang kehidupan kita. Amin. Nanti di depan orang ini aku baik-baik, di belakangnya enggak baik. Di sini aku baik-baik, di sana enggak baik. Lain muka, lain belakang. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mau cantik menjadi anak-anak Tuhan, saudara mau handsome jadi anak-anak Tuhan. Oke, ketika saudara mau, mari. Muka belakang, luar dalam, biarlah semuanya tetap sama. Tidak ada yang terselubung dan tidak ada yang ditutupi. Inilah aku. Amin. Setuju dengan apa yang saya ajarkan hari ini tentang 7 pilar hikmat ini? Kita harus laksanakan itu. Sehingga apa? Hasil dari ini Bapak Ibu, Salomo. Nanti kita akan terus membaca di sana ya. Karena agak panjang, saya tidak begitu panjang untuk membahasnya. Ayo kita lanjut di dalam, ini tadi saya belum mengajak di dalam Amsal 9 ayat 1 ya. Sebelum kita baca ya di dalam Amsal ayat 1, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya. Jadi itulah hasil pembenaran dari ke-7 pilar tadi. Itu ada di dalam Amsal 9 ayat pertama. Jadi ada dasarnya kenapa saya mengupas 7 pilar hikmat itu, yaitu yang terdapat di dalam Amsal 9 ayat 1 itu. Nah, kita lanjut setelah kita mengupas dari pilar-pilar ini tadi. Hikmat itu memiliki banyak permukaan seperti berlian gitu ya. Ayo kita lanjut sekarang setelah pilar-pilar ke-7 ini. Roh hikmat dimanifestasikan di dalam kehidupan seorang Raja Salomo. Saudara masih ingat cerita seorang Raja Salomo? Itu adalah suatu urapan yang menetap dan jubah yang selalu ada bersama Salomo. Apa sih jubah itu? Karakter. Karakter itu adalah jubah. Ya. Karena urapan ini ada dalam kehidupannya. Salomo terkenal akan hikmatnya di sepanjang zaman. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, hikmat Salomo itu sungguh yang luar biasa. Ada sebuah alasan mengapa Salomo begitu bijaksana. Karena Allah bukanlah seorang yang pilih kasih. Apakah saudara bisa juga mengalami hal ini? Bisa. Siapa yang mengatakan saudara tidak bisa? Tuhan tidak pernah pilih kasih buat saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah sama sekali untuk pilih kasih akan hal ini. Tuhan selalu ada di dalam setiap kita. Haleluya. Ada sebuah alasan yang pasti mengapa beberapa orang memiliki hikmat dan beberapa orang lainnya kok tidak bisa ya memiliki hikmat ini. Kenapa gitu? Saudara mau tahu kenapa? Salomo memiliki hati yang merindukan dan sangat mencintai hikmat. Salomo tidak pernah berpikir yang aneh-aneh. Salomo hanya berkata minta hikmat. Ketika dia berjalan, ketika dia mengambil satu keputusan, ketika dia mau melangkah, dia selalu katakan, Tuhan berikanlah hikmat-Mu kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Benarkah keputusan yang sudah saya ambil ini? Ataukah bukan yang dari Engkau? Berikanlah hikmat-Mu. Kita harus mencintai akan didikan Tuhan, yaitu melalui hikmat-Nya.
Kenapa Salomo kok bisa seperti ini? Ya mesti aja. Saudara tahu orang tua Salomo, Daud dan Batsyeba, dia selalu mengajarkan kepada anaknya. Hikmat itu sangat bernilai dan berharga sekali. Lebih berharga dari segala harta kekayaan yang engkau miliki. Sejak kecil Salomo dididik yang seperti ini. Kalau hari ini firman Tuhan mendidik kita untuk kita bisa mencintai dan terus merindukan didikan melalui hikmat Tuhan, maka engkau ada di dalam 7 pilar tadi, maka engkau akan berhasil menjadi orang yang luar biasa. Orang tuanya Daud dan Batsyeba telah mengajarkan kepada Daud tentang harga hikmat yang tidak ada nilainya. Sangat-sangat mahal. Bahkan 9 pasal pertama dari Amsal itu merupakan ajaran-ajaran dari kedua orang tuanya dalam masa pertumbuhannya Daud. Jadi Daud ketika dia dibentuk dalam pembentukan semasa kecilnya, anak-anak yang mulai terbentuk itu sejak dari usia 4 masuk ke 5 tahun. 5 tahun zaman sekarang anak-anak 4 tahun itu udah pandai sekali untuk berbicara. Kadang perkataannya itu seperti orang dewasa. Orang yang mendengar sepertinya lucu. Tetapi bagi orang yang lain kalau sampai mengenal hal yang aduh dididik dengan cara apa nah ini kok begitu kurang ajarnya ya, kok gak sopan ya, itu pasti ada loh Bapak Ibu. Di zaman sekarang, aduh saya sampai ngeri. Seringkali saya juga mengatakan ke anak-anak, saya cuma mengatakan diajari yang benar loh anakmu. Perkataan yang seperti itu kelihatannya lucu, tapi sesungguhnya menyakitkan hati orang lain loh. Awalnya didengar lucu, tapi dengan pertumbuhan dia nantinya umur 4 tahun lucu, 5 tahun masih lucu mungkin ya. Begitu masuk 6 ke 7 tahun sampai dia besar, waduh jadi anak yang tidak lucu, tetapi anak yang kurang ajar, yang tidak bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Tetapi ketika kita dari kecil mengajarkan yang benar, seperti seperti Salomo diajarkan oleh Daud dan Batsyeba ini, dia menjadi anak yang luar biasa. Amin. Dia menjadi anak yang luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lebih terutama ibu-ibu muda ya, ajarilah anakmu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Arahkan agar setiap kata demi katanya itu bukan kata yang menyakitkan, tetapi kata yang menyenangkan dan membangun bagi orang lain. Ada sopan santun. Dan jangan sampai kita mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Amin. Nah, kita akan terus lanjut dalam pembelajaran ini. Kita sudah tahu ya di dalam perkataan-perkataan Daud kepada Salomo di dalam Amsal 4 ayat yang ke-5, Amsal 4 ayat yang ke-5 tadi, di sini kita bisa membacanya. Amsal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, perolehan hikmat, perolehan pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku, kata Amsal seperti itu. Di ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ketika saudara tetap ada dalam hikmat Tuhan, saudara akan dijaga terus sampai pada masa tuamu. Di dalam hikmat ini ada panjang umur yang diberikan loh Bapak Ibu. Karena apa? Pikiran saudara bijak, hati saudara bijak, terus dalam kebijakan dan terus dalam pengertian. Kalau ada orang-orang yang gak seimbang, nggak diurus, dia tinggalkan, dia masuk di dalam ini nanti akan ke sana arahnya gitu ya. Saya senang untuk memberikan pengertian tentang hikmat ini. Kita belajar di zaman pandemi seperti ini, kita nggak boleh berontak dengan keadaan, kita nggak boleh berontak karena COVID-19 nggak selesai-selesai, kita nggak boleh berontak dengan kesusahan demi kesusahan, tetapi kita belajar di dalam hikmat. Tuhan izinkan
di dalam Amsal ini diberitakan kepada kita. Di ayat yang ke-7, permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Dan kita akan memperoleh suatu pengertian yang luar biasa, yang dahsyat itu ya. Itu adalah perkataan hikmat. Kenapa? Karena instruksi yang saleh dari ayahnya, dari Daud inilah. Maka Salomo meminta hikmat ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di mana? Di Gibeon, dalam mimpinya, dan memberitahunya bahwa Allah akan memberi apapun yang Salomo minta. Oh, haleluya. Masih ingat ya cerita ini? Dengerin aja apa yang saya sampaikan. Nah, di dalam 2 Tawarik 1 ayat 7 sampai 13, yuk kita baca sama-sama yuk. Di dalam ayat pokoknya di ayat 10. Kita baca di 2 Tawarik 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13, yuk kita baca sama-sama. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, ayat 8, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Ayat 10 dilingkari, ambil ballpoint atau diwarnai. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Salomo meminta hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Karena Salomo tahu, tanpa hikmat yang Tuhan berikan, tanpa pengertian yang Tuhan berikan, Salomo tidak akan pernah bisa dan mampu. Maka dari itu dia meminta hikmat ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Salomo tahu gak ada yang bisa gitu. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Itu yang menjadi pertanyaan Daud kepada Tuhan di ayat yang ke-11. Haleluya, Tuhan itu memberikan sesuatu yang indah. Tuhan itu menyatakan yang indah kepada Daud, ya. Tuhan, dahsyat engkau, gitu ya. Hanya hikmat yang dia minta. Kalau saudara ditanya kira-kira saudara perlu apa? Perlu uang, gitu ya. Saudara perlu apa? Yang pasti uang. Dari uang itu nggak apa-apa, Tuhan saya minta mentahannya aja, nanti saya atur sendiri, gitu ya. Tetapi Salomo meminta hikmat. Ayat 11, berfirmanlah Allah kepada Salomo. Perhatikan baik-baik, ingat baik-baik ya. Kalau saudara membutuhkan apa-apa, jangan langsung minta itu, tapi mintalah hikmat, maka Tuhan akan menambahkannya. Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu. Tidak, sekalipun dia tidak disukai orang, tetapi dia tidak fokus kepada masalahnya. Salomo tetap fokus kepada hikmat Tuhan itu. Dan juga tidak meminta umur panjang. Tidak loh ternyata. Tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ini yang diminta oleh Salomo. Salomo tidak meminta yang lain, sehingga ini yang Tuhan berikan kepadanya. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan,
tidak meminta harta benda, tidak meminta kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya, engkau Salomo meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya Allah telah merajakan Salomo. Wow, Salomo sungguh-sungguh berterima kasih. Inilah syukur Salomo, sehingga dia tidak memikirkan untuk dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan bagaimana bangsa ini, bagaimana rakyat ini. Lanjut ayat 12 sampai 13. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Dijawab oleh Tuhan. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Jadi hanya satu-satunya Salomo, hanya terkhusus dia saja. Dia 13 dikatakan, lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel dengan jabatannya sebagai raja, dengan jabatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Salomo. Dia mengembannya dengan luar biasa. Sungguh dahsyat ya, sungguh dahsyat. Perkataan-perkataan Daud kepada Salomo ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Allah memberikan berkat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih kemurahan Tuhan selalu ada. Kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai saudara ketika kita bisa berjalan bersama dengan apa yang dituntun oleh firman Tuhan ini. Maka kasih kemurahan itu sungguh besar buat kita semuanya. Saya akan ajak saudara melihat yang kedua di sini di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 15. Di dalam Raja-Raja 3:5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Salomo. Dalam apa? Bukan pertemuan, bukan perjumpaan, tapi dalam mimpi. Tuhan bisa memberitahukan sesuatu kepada saudara lewat mimpi. Itu namanya bukan mimpi yang biasa kecapean, tetapi itu adalah mimpi pemberitahuan. Amin. Nah, pada waktu malam berfirmanlah Allah. Jadi Allah itu bisa berbicara ketika saudara bermimpi, berjumpa dengan Tuhan. Itu firman loh yang menyampaikan kepada saudara. Maka mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dia bertanya, kalau saudara memimpikan seperti ini, itu pemberitahuan yang dari Tuhan yang Tuhan berikan. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, yang tadi di Tawarik juga sudah ada, dan ini diperjelas kembali karena 2 kali ditulis itu adalah kebenaran. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Ayahnya Daud sangat jujur dan setia. Dan engkau, apakah Daud tidak berdosa? Berdosa. Dengan Batsyeba dia berdosa. Tetapi dia jujur dan benar di hadapan Tuhan. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Lanjut sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Belum berpengalaman, kalau Tuhan mau tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan yang mengangkat tidak ada yang bisa menurunkannya. Maka dari itu jangan takut. Hai kalian yang masih muda-muda, ketika engkau dipanggil untuk melayani Tuhan, jangan katakan, aku belum berusia 30 gak bisa aku. Gitu. Ada juga yang bilang, aku sudah 60 kenapa gak dipakai-pakai sama Tuhan? Ya padahal aku ini mau loh, pengen loh, rindu. Tuhan tidak pernah melihat usiamu, tetapi Tuhan mau melihat hatimu. Semuda apapun dan sedewasa, setua apapun, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Amin.
Ayat 8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Wow, luar biasa. Di ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo tanpa diberikan hikmat Tuhan, dia tidak akan pernah bisa. Salomo tanpa ada urapan yang menyertai dia, dia merasa tidak mampu. Itu yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam kerendahan hati, bukan dalam kesombongan. Kaono aku nggak iso, tidak ada saya tidak bisa, tidak ada gue nggak jalan. Buang itu semuanya. Amin. Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum 2 kali. Di Tawarik juga sudah ditulis. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Waduh, teristimewa loh Salomo ini di hadapan Tuhan. Amin. 13. Di ayat yang ke-13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja, tidak ada saingannya. Salomo the best di hadapan Allah Bapa, dalam pelayanannya, dalam kasihnya, dalam pilar-pilar yang dia bawa itu. The best banget gitu ya. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kau tunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, Tuhan cuma meminta taat, setia, mengikuti apa yang Tuhan mau. Sama seperti ayahmu Daud, maka Allah, aku akan memperpanjang umurmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini kuncinya panjang umur Bapak Ibu. Ini kuncinya panjang umur. Saya kemarin dapat video gitu dari teman saya tentang panjang umur. Tapi saya lupa apa ceritanya gitu, saya nggak mau menceritakan di sini. Ternyata panjang umur itu yang kita dapatkan hanya membutuhkan ini. Dan jika saudara hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan, sama seperti firman yang kita dengar saat ini, maka Tuhan akan memperpanjang umur saudara. Haleluya, dilalukan dari segala virus corona, dari segala virus apapun, dari segala apa saja, kejahatan, kecurangan dan yang lain sebagainya. Kalau rumahmu belum selesai dan tugasmu di dunia masih belum selesai, dan Tuhan tambahkan satu kepercayaan, percayalah umurmu akan panjang, tetapi engkau harus hidup di dalam hikmat yang dari Tuhan sendiri. Amin. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Dia selalu ada dalam bait Tuhan. Dia selalu ada di sana. Apa yang Tuhan larang, dia juga tidak lakukan. Kalau Tuhan suruh, iya. Apa yang menjadi angan-angannya, dan itu di luar pemahaman dan pemikiran Tuhan, dia tinggalkan itu, dia mengubah. Tidak kebetulan hari-hari ini Bapak Ibu, saya mengalami hal ini. Tetapi ketika kemarin, sedikit kesaksian dari pemikiran saya memiliki pemikiran begini. Itu menurut pikirannya saya, Abigail, menurut pikiran saya sendiri, ya. Tetapi tadi malam Tuhan mengatakan, aku tidak mau hal itu kau lakukan.
Saya bertanya, apa Pak yang nggak boleh gitu? Iya, aku nggak mau, aku mau begini. Begitu tadi pagi saya menemui anak saya dan saya katakan, Mami mencabut dengan apa yang kemarin Mami sarankan ke kamu, ubah itu karena Roh Kudus mengingatkan dan Roh Kudus tidak mau. Baik, selesai sudah. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dan harus penuh dengan hikmat Tuhan. Agar apa? Agar sukacita surgawi tinggal di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ikuti teladan Salomo dan selalu merindukan dan mencintai hikmat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman yang selalu kau ajarkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bangga Bapa memiliki Engkau. Sekalipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama berjumpa muka, tetapi kami bangga Engkau hadir di rumah mereka masing-masing, di mana anak-anak-Mu yang beribadah Bapa. Jam berapapun Tuhan mereka mengikuti ibadah online ini, Engkau selalu hadir. Terima kasih Bapa, Engkau buka hati dan pikiran setiap mereka yang mengikuti ibadah ini. Karena pengajaran yang sangat istimewa ini Tuhan tidak akan datang kedua kali, tetapi hanya sekali. Namun biarlah kami bisa memahami dan mengerti apa yang Kau sampaikan Bapa melalui firman-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengerti akan rahasia panjang umur ketika kami hidup benar mengikuti teladan-teladan-Mu dan hidup di dalam cinta kasih dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Ada damai dan sejahtera serta sukacita. Dan kami tidak meminta hal-hal duniawi, tetapi yang kami minta adalah hikmat. Maka Engkau akan tambahkan seperti Engkau memberikan kepada Salomo, hamba-Mu itu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saudara bisa berdoa masing-masing, mengampuni orang-orang yang menyakiti engkau dan membuat kesalahan dan yang lain sebagainya, agar tubuh dan darah Kristus ini boleh menyatu di dalam kehidupan saudara dan saya dan kita semua dengan kudus, suci dan benar. Persiapkanlah untuk perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu.
bukan setiap bulan untuk mengenang pengorbanan Yesus. Ini bukanlah suatu rutinitas, tetapi biarlah kita mengerti, kita tetap mengenang akan cintanya buat kita semuanya. Serahkan segala beban masalah persoalanmu ke dalam tangannya. Ketika hosti yang ada di tangan kananmu ini kau mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa hosti ini adalah lambang tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik di atas kayu salib. Bilur-bilur Yesus yang memberikan jalan keluar bagimu. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Masalah persoalan apapun, sakit penyakit apapun dapat terselesaikan. Asalkan engkau dan aku, kita semua memiliki iman percaya yang kuat dan teguh di dalam Yesus. Berdoalah Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan pergumulanmu masing-masing. Percayalah Tuhan ada bersama kita. Mari kita berdoa. Kianaralama sikaralayanalalama kiralama hiratakayanaralama sakaratakayanalalama karalama hiralama sikaralama yanaralama karalama yanaralama karalama ralama hiralama sikaralama karalama yanaralama. Haleluya. Bapa, Engkau yang dengar setiap jeritan hati anak-anak-Mu. Engkau yang tahu setiap beban-beban yang memberati hati dan pikiran anak-anak-Mu. Engkau juga tahu Tuhan apa yang mereka rasakan saat ini dalam kesehatannya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya ketika kami mengangkat hosti tinggi di tangan kanan kami, tanda kami percaya dan mengagungkan Engkau Yesus di atas segala Yesus, di atas segala nama yang ajaib, di atas segala nama yang tiada tandingannya dan yang sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah persoalan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau bersatu lebih lagi dengan tubuh-Mu Tuhan untuk menyatu di dalam tubuh setiap kami. Namun sebelumnya hamba-Mu akan berbicara seperti apa yang telah tertulis di dalam firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya. Mari saudara kita pecahkan bersama-sama. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu perintah yang Dia berikan kepada kita, bahwa ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Dan kita berbuat hari ini seperti apa yang engkau perlukan. Bapa ada bersamamu. Percayakah saudara? Hosti yang ada di tangan kanan saudara yang baru kita pecah-pecahkan bersama ini benar-benar melambangkan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik di atas kayu salib untuk memberikan jalan keluar dan jawaban di dalam setiap doa pergumulanmu. Mari yang percaya kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sungguh terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan tinggi di tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar-benar percayakah engkau bahwa cawan yang ada di tangan kananmu, anggur yang ada di tangan kananmu ini adalah benar-benar cawan Kristus yang tertumpah di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita? Mari yang percaya kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya.
Haleluya, mari kita bersyukur. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang sanggup menolong kami, yang sanggup mengurapi dan memberkati kami, membebaskan kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Allah, Bapa, hanya syukur ini yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu adalah penolong bagi kami. Ketika firman itu sendiri yang datang kepada kami Bapa, maka kami boleh menjadi kuat, kami boleh menjadi pulih, keadaan kami boleh menjadi baik kembali Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Sungguh Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kami. Melalui darah-Mu Tuhan, melalui pengorbanan-Mu Bapa, firman itu hidup dan menghidupi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan langsung tutup di dalam ibadah. Saat ini kita akan terima doa berkat. Sebelum itu kita tetap satukan hati di dalam doa. Bapa, hamba bersyukur buat kebenaran firman yang Kau ajarkan bagi kami. Buat perjamuan kudus yang telah kami jalankan hari ini untuk mengenang kembali akan pengorbanan, akan kasih dan cinta-Mu bagi kami yang tidak pernah ada batasnya. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh sangat memperhatikan gereja-Mu ya Bapa. Engkau sendiri yang turun tangan untuk memberkati mereka di dalam nama Yesus. Karena mereka Tuhan sungguh mengasihi dan mencintai Engkau. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan setiap bulan dari hasil yang mereka dapatkan. Dalam keadaan yang seperti ini mereka tetap taat dan setia. Kiranya Bapa perhitungkan semua ketaatan dan kesetiaan mereka Bapa. Dan Kau yang kembalikan berlipat kali ganda kepada mereka. Hamba juga berdoa kepada anak-anak-Mu yang belum bisa mengembalikan 1/10 apa yang menjadi milik-Mu. Kiranya Bapa juga turun tangan untuk memberkati mereka, dicukupkan dalam segala kebutuhan mereka, sehingga pada saat dan waktunya nanti Bapa, ketika Engkau memberkati mereka dengan limpah, mereka akan menjadi orang yang taat dan setia mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Berkati mereka berlipat kali ganda dan Kau membukakan tingkap langit berkat buat semua anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Kau memberkati persembahan-persembahan kolektan yang mereka kirimkan. Engkau memberkati orang-orang yang sudah menyupport di dalam pelayanan hamba-Mu Bapa. Baik yang tidak mengenal hamba maupun mengenal hamba, Engkau kembalikan berkat-berkat yang berlipat kali ganda di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati mereka-mereka yang selalu mengikuti ibadah renungan harian Kita Sehat Kita Kuat di dalam online, dan juga ibadah raya di dalam online. Bapa, berkati mereka. Dan setiap pelayanan kami lewat Zoom, Tuhan, Kau juga memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih berkat-Mu melimpah atas kami. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan kita terima berkat Bapa. Bapa, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu, dan Kau merendah Tuhan untuk memberkati mereka. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan, kesehatan, umur panjang Engkau berikan kepada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.